Selamat pagi, dan juga selamat berjumpa di dalam Gamaliel Morning Prayer. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan renungan, yaitu dari Keluaran pasal 25. Kami persilahkan. Keluaran 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu memungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata katahan untuk baju ekor dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Haruslah mereka membuat tabu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dan dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Lagi, haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurinya pada keempat baginya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat masukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggangnya, cawannya, gantinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku.
Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, terima kasih. Pasal 25 ini dalam rangka Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mempersiapkan di dalam pembangunan bait suci. Jelas sekali bahwa bait suci adalah dikatakan di sini. Kemah suci ini adalah tempat persekutuan antara umat Israel dengan Tuhan, atau Tuhan ingin selalu menyapa dan dekat dengan umatnya. Nah, kalau kita bahas ayat 1-9, ini adalah suatu petunjuk mendirikan kemah suci. Nah, firman Tuhan itu kepada Musa, di mana umat Israel harus membuat tempat kudus bagi Tuhan. Dan Tuhan akan diam di tengah-tengah mereka. Itu ayat yang ke-8 ya. Sesuai petunjuk Tuhan, kemah suci dan perabotnya telah disampaikan. Nah, sumber dananya tentunya tidak lepas dari sumber dana. Ternyata harus melibatkan umat dan berpartisipasi. Dananya dari persembahan khusus dari orang-orang yang terdorong hatinya untuk membangun bait suci ini. Nah, kalimat ini sangat menarik, yaitu adanya dorongan dari dalam supaya bait suci ini terbentuk, di mana diharapkan berpartisipasi dari persembahan umat itu sendiri. Nah, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, dan yang muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah minyak dan urapan dan ukupan yang wangi, serta wangi-wangian, permata krisopas, permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Nah, ini semua material yang dibutuhkan dari secara detail Allah memberikan petunjuk yang sesuai. Nah, semua bahan ini ternyata kalau kita lihat semuanya itu bermutu dan berkualitas sangat baik. Artinya apa? Umat dididik untuk belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, terutama saat perjumpaan di kemah suci ini. Kemudian kita lihat lebih lanjut ayat 20-22 itu mengenai tabut perjanjian, di mana harus membuat tabut perjanjian sesuai petunjuk yang sudah kita baca tadi, ya. Baik secara bahan, ya, yang terdiri tentunya bahan, ukuran, model, serta desainnya itu sudah Tuhan tentukan, telah disampaikan kepada engkau, artinya
pada Musa untuk disampaikan kepada umat sebagai suatu petunjuk. Kalau boleh dibilang desainnya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Justru di sanalah Tuhan akan bertemu dengan Musa dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Tuhan akan berbicara, ya, berbicara dengan Musa dan akan menyampaikan hukum-hukum itu. Demikian dari ayat berikutnya kita akan melihat 23 sampai 30 ini mengenai meja roti. Ya, ternyata di sana Tuhan juga memberikan petunjuk untuk pembangunan meja roti dengan sesuai petunjuk dan ketentuan Allah sendiri, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Artinya apa? Harus tersedia persembahan roti di meja roti itu. Kemudian ayat 31 sampai 40 itu mengenai kandil. Kandil, ya, kalau kita bisa gambarkan kandil itu adalah semacam pelita, ya, tapi desainnya berbeda dengan pelita. Ini khusus, ya. Perintahnya haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Nah, ini bahannya saja sudah dari emas murni. Dan emas tempaan, artinya yang proses dalam penempaan. Kalau kita melihat tukang emas dalam memproses mencari emas murni, mereka harus membakar, memproses, dan menempa sedemikian rupa. Artinya pilihan. Dan yang harus diingat dalam pembuatan kandil itu harus menurut contoh yang Tuhan berikan, ya, yang telah ditentukan atau ditunjukkan kepadamu saat di atas gunung. Nah, ini kan kepada Musa kan ini diperingatkan, ya, sesuai kriteria dan standar yang telah difirmankannya Tuhan kepada Musa. Kandil sebagai alat penerang di bait suci atau sebagai sumber cahaya, di mana harus menyala. Tuhan mengharapkan kandil itu tetap menyala terus, supaya apa? Allah hadir di situ. Allah bertemu dengan umatnya. Untuk itulah pada pagi hari ini secara singkat kita bisa lihat apa amanat teks dalam pasal 25 itu. Kalau kita lihat dalam membangun amanat teksnya, dalam membangun bait Allah beserta kriterianya, Allah melibatkan dan partisipasi umatnya tentunya di bumi ini dengan mengadakan persembahan khusus. Artinya apa? Di dalam pembangunan bait Allah diharapkan partisipasi dari umatnya melalui persembahan yang ada, karena pada saat itu umat Israel banyak sekali persembahan yang harus disampaikan kepada Tuhan. Salah satunya adalah persembahan khusus untuk bait suci ini. Nah, ini hendaknya menjadi prioritas bagi kita. Allah menjadi prioritas Allah untuk hadir di baitnya dan memberikan amanat pada umatnya. Kenapa pembangunan bait suci ini menjadi prioritas bagi Allah? Karena ini untuk perjumpaan dan kehadiran Allah untuk menyapa umatnya. Dipilihnya bahan terbaik dan berkualitas untuk baitnya. Nah, ini memberikan suatu petunjuk bahwa di dalam membangun bait Allah itu diperlukan bahan-bahan kualitas yang terbaik. Jadi partisipasi yang terbaik yang tentunya diberikan untuk membangun bait Allah. Nah, ini sebagai aplikasi, apakah saudara dan saya sudah memprioritaskan membangun bait Allah secara fisik dan spiritual? Karena apa? Kalau kita melihat konteks 1 Korintus 3:16, kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, secara fisik, misalnya melalui pembangunan bait Allah yang melebarkan kerajaannya, misi dan sebagainya, tetapi secara spiritual adalah secara individual, bahwa bait Allah itu adalah diri kita sendiri untuk selalu dibangun, yaitu dengan
dengan semua perintah dan amanat yang terbaik di dalam kehidupan kita, supaya perjumpaan kita dengan Allah itu nyata dan sempurna. Demikian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Dr. Paul untuk firman-Nya. Biarlah ini menjadi pengingat buat kita untuk kita terus berkomitmen membangun Bait Roh Kudus di dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bapakku, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap aspek hidup kita. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapakku persembahkan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan dengan imanku, sembah Kau ya Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku persembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu, mari sembunyi. Hallelujah, we worship you Lord, yeah, my Lord of Lords. Hallelujah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama berkomitmen di hadapan Tuhan untuk kita bersama dengan keluarga. Kita mau memprioritaskan pembangunan Bait Kudus Tuhan.
melalui hidup kita, semua aspek hidup kita. Biarlah kita terus mempersembahkan yang terbaik dan kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Kita juga berdoa buat anggota keluarga kita yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan karena banyak aktivitas. Biarlah kita boleh mendoakan supaya ada kerinduan untuk kembali, komitmen untuk mempersembahkan hidup sebagai prioritas yang utama buat Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan masih ada sampai hari ini untuk kembali mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Tuhan, kami rindu supaya di dalam setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, ada kerinduan untuk memprioritaskan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya orang boleh melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup kami, supaya orang boleh mendekat mengenal Engkau melalui hidup kami, karena hidup kami adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, persembahan yang hidup, yang kudus. Kuduskan hidupku, kuduskan hidup seluruh keluargaku, kuduskan Tuhan, supaya setiap keluarga, anggota keluarga di mana Tuhan tempatkan boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang selalu memprioritaskan di tengah kesibukan, tantangan yang ada. Jangan biarkan Tuhan kami kehilangan prioritas akan Engkau. Kami membawa anak-anak kami, membawa keluarga kami Tuhan di dalam tangan-Mu, supaya mereka yang sudah mulai bergeser dari prioritas Tuhan boleh kembali untuk semangat kembali untuk memuji menyembah Tuhan, untuk terus ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.